Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Titi Alamsyah dari TL1B. Ingin menjelaskan tentang penerapan kuil 2011. Kuil 2011 memberikan persyaratan untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menetapkan keselamatan manusia, ternak, dan harta benda terhadap bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara wajar. Instalasi listrik dan untuk menetapkan fungsi yang tepat dari instalasi tersebut. Kuil berlaku untuk desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik sebagai berikut. A. Kompleks perumahan, kompleks komersial, kompleks publik, kompleks industri, kompleks pertanian, kompleks perkebunan. Lalu bangunan prafabrikasi, karavan, lokasi pembangunan, pameran atau bazar, marina, instalasi penjayaan eksternal, lokasi medik, unit portable, sistem fotovoltaik, dan set pembangkit voltase rendah. Pada kuil mencakup sirkuit yang mensuplai pada voltase nominal sampai dengan 1000 volt AB atau 1500 AS. Untuk AB, frekuensi yang diperhitungkan dalam standar ini adalah 50 Hz dan 400 Hz. Penggunaan frekuensi lain untuk keperluan khusus dimungkinkan. Yang B, selain dari perkawatan internal aparatus yang beroperasi pada voltase melebihi 1000 volt dan didapatkan dari instalasi yang mempunyai voltase tidak melebihi 1000 volt. Misalnya lampu luar, discharge lighting, presipilator elektrostatik. Lalu yang C, sistem perkawatan dan kabel yang tidak secara spesifik dicangkup oleh standar peranti. Lalu yang D, semua instalasi pelanggan di luar bangunan. E, perkawatan magun untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal kendali dan serupa. Yang F, perluasan dan atau perubahan instalasi dan juga bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan. Dalam desain instalasi listrik, faktor berikut harus diperhitungkan untuk memberikan proteksi manusia, ternak, dan harta benda sesuai dengan proteksi yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, fungsi yang tepat dari instalasi listrik sesuai dengan maksud penggunaannya. Fungsi konduktor. Yang pertama, konduktor lin, konduktor netral, konduktor proteksi. Untuk AS, konduktor lin, konduktor titik tengah, konduktor proteksi. Nilai dan toleransi voltase dan toleransi voltase, pemutusan voltase, fluktuasi voltase, dan kedip voltase. Yang ketiga, frekuensi dan toleransi frekuensi. Yang keempat, arus maksimum yang diizinkan. Yang kelima, impedans lingkar, gangguan bumi di hulu awal instalasi. Yang keempat, arus hubung pendek prospektif. Lalu ada sifat kebutuhan listrik, jumlah dan jenis sirkuit yang diperlukan untuk pencahayaan, pemanasan daya, kendali sinyal, teknologi informasi dan telekomunikasi, dan lain-lain harus ditentukan oleh satu, lokasi titik kebutuhan listrik. Yang kedua, beban yang diperkirakan pada beban sirkuit. Yang ketiga, variasi harian dan tahunan kebutuhan listrik. Yang keempat, setiap kondisi khusus seperti harmonik. Yang kelima, persyaratan untuk kendali sinyal, teknologi informasi dan telekomunikasi, dan lain-lainnya. Yang keenam, kebutuhan listrik akan datang yang diantisipasi. Lalu kuil tidak berlaku untuk yang pertama, perlengkapan traksi listrik, termasuk perlengkapan blending atau rolling stock dan sinyal. Yang kedua, perlengkapan listrik kendaraan bermotor, kecuali yang disangkut oleh bagian 8. Yang C, instalasi listrik dalam kapal dan anjungan lepas pantai portabel dan magun. Yang
Yang D, instalasi listrik dalam pesawat udara. Yang E, instalasi pencahayaan jalan umum yang merupakan grid daya publik. Yang F, instalasi pada tambang dan tempat penggalian. G, perlengkapan supresi interference radio kecuali jika mempengaruhi keselamatan instalasi. E, pagar listrik. Yang I, sistem proteksi petir eksternal untuk bangunan. C, aspek tertentu instalasi lift. Yang K, perlengkapan listrik pada mesin. Untuk kondisi lingkungannya bisa ditetapkan penggunaannya pada berbagai faktor dan melihat tingkat keparahan akibat parameter lingkungan tersebut. Untuk faktor dan parameter lingkungan tersebut antara lain yang A, kondisi iklim, dingin atau panas. Lalu kondisi biologis, bahan kimia aktif, bahan mekanis aktif, cairan pengotor, kondisi mekanis, dan gangguan listrik dan elektromagnetik. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.